Timnas Indonesia memiliki sosok potensial untuk bisa menjadi andalan lini depan mereka pada masa mendatang. Sosok tersebut adalah pemain yang saat ini merumput bersama Fortuna Sittard U21 yaitu Sjoerd Hermsen. Sjoerd merupakan sosok pemain yang bisa menjadi alternatif solusi kekurangan skuad Garuda di lini serang. Dalam 32 penampilannya musim lalu, pemain keturunan ini mencetak 12 gol dan 15 assist. Bakat pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayah ini memang menonjol. Karenanya, kendati masih belum genap berusia 17 tahun, ia sudah dimainkan reguler bersama tim U21. Bahkan, saking moncernya talenta Sjoerd, ia sudah sempat melakoni debut bersama tim senior. Meski hanya 2 menit, menurutnya, ini merupakan momen terindah baginya. Sjoerd Hermsen mengakui tertarik untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Bahkan ia merasa akan sangat terhormat jika kesempatan memperkuat Garuda benar-benar terwujud. Ada banyak hal yang bisa ditawarkan Sjoerd bagi timnya, termasuk timnas Indonesia jika nantinya ia memperkuat merah putih. Pemain yang mulai belajar sepak bola sejak usia 3 tahun ini mengaku bisa bermain di sejumlah posisi di lini depan. Menurut Sjoerd, ia bisa dipasang sebagai sayap kanan juga penyerang. Namun, ia juga bisa dipasang di sektor winger kiri. Dimainkan di posisi nomor 10 pun, Sjoerd tak menolak. Shin Tae-yong juga berpotensi mendapatkan mantan bek Bayer Leverkusen tanpa perlu proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Reno Mons. Reno Mons, jebolan Akademi Bayer Leverkusen, kini memperkuat Greuther Fürth di Bundesliga 2 musim 2024 hingga 2025. Bek berusia 18 tahun ini resmi hijrah ke Greuther Fürth pada musim panas lalu dan sudah tampil dalam 2 pertandingan bersama klub barunya. Reno Mons bisa menjadi pilihan menarik untuk memperkuat timnas Indonesia tanpa perlu dinaturalisasi. Meskipun tidak memiliki darah keturunan Indonesia dari kedua orang tuanya yang berkeluarga negaraan Jerman, Reno Mons lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Hal ini bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tidak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan statuta FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Karena itu, berdasarkan asas ius soli, Reno Mons adalah warga negara Indonesia. Namun, Indonesia tidak sepenuhnya menganut asas ius soli. Pemberlakuannya terbatas hanya bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mons berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Seorang anak yang berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 18 sampai 21 tahun. Reno Mons yang masih berusia 18 tahun saat ini bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Secara usia, Reno Mons masih sangat muda dan bisa berguna untuk jangka panjang. Karirnya di Jerman juga aman karena Bundesliga hanya mewajibkan klub kasta teratas dan Liga 2 untuk memiliki minimal 12 pemain berkewarganegaraan Jerman atau pernah dididik di akademi sepak bola klub-klub Jerman. Reno Mons sendiri merupakan didikan Akademi Bayer Leverkusen. Dengan begitu, statusnya tidak akan berubah menjadi pemain asing andai memiliki paspor Indonesia dan tetap dianggap sebagai pemain homegrown. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tentunya tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni sulit gabung timnas Indonesia karena FC Utrecht calon kuat juara Eredivisie 2024 hingga 2025. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan pendekatan kepada Ole Romeni sejak lama. Namun, usaha Erick Thohir menjadikan penyerang 24 tahun itu sebagai warga negara Indonesia belum membuahkan hasil. Padahal, jika berdasarkan ucapan Ole Romeni saat diwawancara Football Premier pada Maret 2024, PSSI sudah melakukan pendekatan sejak 6 bulan terakhir. Lantas, apa penyebab yang membuat Ole Romeni tak kunjung mau gabung timnas Indonesia? Apakah ia khawatir bernasib seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang sempat kesulitan mencari klub setelah menjadi warga negara Indonesia?
Dengan tetap memegang paspor Belanda, Ole Roemeny bakal lebih mudah mendapatkan klub, khususnya di Eropa. Sebab, ketika mentas di liga-liga top Eropa, Ole Roemeny takkan dihitung sebagai pemain asing karena dirinya berasal dari negara anggota Uni Eropa Belanda. Beda halnya jika Ole Roemeny meninggalkan paspor Belanda dan beralih ke Indonesia. Ia akan dicap sebagai pemain asing, sekalipun melanjutkan karir di Eredivisie. Satu lagi, FC Utrecht dalam trek tepat menjadi juara Eredivisie 2024 hingga 2025, atau setidaknya finish 3 besar yang membuka peluang tampil di Liga Champions musim depan. Secara luar biasa, FC Utrecht untuk sementara duduk di posisi 3 klasemen dengan 13 angka, terpaut 5 poin dari PSV Eindhoven di puncak klasemen. Dengan catatan, FC Utrecht memiliki tabungan 1 pertandingan sehingga berpotensi merapatkan jarak dengan PSV. Ole Roemeny pun tampil oke bersama FC Utrecht musim ini. Dari 5 pertandingan, Ole Roemeny mencetak 2 gol. Sejumlah fakta ini disinyalir membuat Ole Roemeny masih berhasrat mendapat panggilan dari pelatih timnas Belanda yaitu Ronald Koeman. Football Australia resmi menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih baru timnas Australia. Ia didapuk menggantikan Graham Arnold yang mengundurkan diri pada Jumat pekan lalu. Arnold memutuskan mundur setelah The Socceroos kalah 0-1 dari Bahrain dan hanya bermain imbang melawan timnas Indonesia. Australia harus finish di peringkat 2 teratas di grup C jika ingin mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Jika tidak, mereka berpotensi harus menjalani babak keempat kualifikasi. Sebelum sukses sebagai pelatih, Popovic memiliki karir yang menjanjikan. Di level internasional, ia mengoleksi 58 caps untuk Socceroos sejak 1995 hingga 2006. Popovic juga menjadi bagian skuad Australia untuk Piala Dunia tahun 2000. Popovic bermain profesional di Liga Australia, Jepang, Inggris, dan Qatar. Banyak yang menyebut highlight karirnya adalah ketika memperkuat klub Premier League, Crystal Palace, sejak 2001 hingga 2006. Popovic dikenal karena kemampuannya membangun tim sukses dari awal. Dia memimpin Western Sydney Wanderers FC meraih kesuksesan luar biasa di musim perdana 2012-2013, menyabet gelar Liga Utama dan dinobatkan sebagai pelatih terbaik A-League tahun ini. Menurut pihak Football Australia, ketajaman taktis, keterampilan kepemimpinan, dan pengalamannya di sepak bola domestik dan internasional membuat Tony Popovic adalah pilihan ideal untuk memimpin Socceroos ke babak berikutnya dalam kompetisi internasional. Itulah berita hangat seputar timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel 11 Garuda dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola.